Oke, jadi sekarang ya saya akan mencoba berbagi 5 soal tentang persamaan mutlak ya. Soal yang pertama, penyelesaian persamaan nilai mutlak Z ditambah 5 sama dengan 5 adalah ya. Jadi untuk mengerjakan soal ini yang pertama kita ingat dulu tentang si mutlak itu, bahwa nilai mutlak A itu adalah A kalau apa? Kalau A-nya lebih besar dari 0 ya. Dia akan menjadi minus A kalau A-nya lebih kecil dari 0 ya. Lalu kemudian yang perlu juga kita cari tahu, kalau ada Z tambah 5 supaya dia bernilai 0, maka Z-nya harus berapa? Minus 5 ya. Minus 5 tambah 5 kan 0. Oke ya. Berarti ya supaya dia lebih besar sama dengan 0, berarti si Z-nya itu lebih besar sama dengan minus 5 ya. Berarti kita cek dulu. Z lebih besar sama dengan minus 5. Nah, kalau Z-nya lebih besar sama dengan minus 5, berarti si mutlaknya positif ya. Jadi kalau positif tuliskan aja. Berarti Z tambah 5 sama dengan 5. Gitu ya. Ini kalau pindah jadi apa? Jadi kurang ya. 5 kurang 5. Berapa 5 kurang 5? 0 ya. Lalu pertanyaannya, apakah 0 itu lebih besar daripada minus 5? Iya, kalau dipenuhi berarti dia memenuhi ya. Lalu yang kedua yang perlu lagi kita cek adalah kalau Z-nya lebih kecil dari minus 5. Misalnya berapa? Minus 10. Minus 10, kita ganti Z-nya minus 10 ya. Minus 10 tambah 5 kan negatif. Berarti supaya positif harus diapain? Harus diputar atau harus dinegatifkan. Minus Z tambah 5 sama dengan 5 ya. Berarti minus Z kurang 5 sama dengan 5. Ini kalau pindah ke seberang jadi tambah. Berarti minus Z sama dengan 10. Berarti Z-nya minus 10. Apakah minus 10 lebih kecil dari minus 5? Iya, berarti kalau iya, berarti dia memenuhi. Berarti dari sini jawabannya adalah minus 10 sama 0 ya. Maka jawabannya I. Tapi kalau mau cepat ya, kalau mau cepat boleh kita gunakan seperti ini. Kalau mutlak fx sama dengan A, itu berarti fx-nya sama dengan minus A atau fx-nya sama dengan A ya. Nah, soalnya kan tadi mutlak Z tambah 5 sama dengan 5, itu berarti bahwa Z tambah 5 sama dengan minus 5 atau Z tambah 5 sama dengan 5. Ini kalau pindah kan jadi kurang, berarti Z-nya minus 10. Ini kan kalau pindah jadi kurang, 5 kurang 5, 0. Maka jawabannya minus 10,0. Lalu berikutnya kita masuk di soal yang kedua ya. Mutlak 6 kurang X sama dengan mutlak dari X kurang X 2X tambah 3. Maka yang pertama kita cari adalah pembuat 0 ya. Berarti pembuat 0-nya ini 6. Pembuat 0-nya ini minus 3/2. Jadi, supaya lebih gampang, boleh buat dulu garis bilangan. Buat yang paling kecil minus 3/2, lalu 6 ya. Maka yang pertama kita cek ya, yang ini ke kiri. Berarti yang pertama sekali kita cek kalau X-nya lebih kecil dari minus 3/2 ya. Coba misalnya pikirkan berapa bilangan yang lebih kecil dari minus 3/2. Bebas aja ya, misalnya minus 5. Nah, 6 dikurangi minus 5 positif apa negatif? Positif ya, karena positif tulis aja. Berarti 6 dikurang X sama dengan. Nah, lebih kecil dari minus 3/2 tadi, minus 5 tadi ya. 2 kali minus 5 itu minus 10.
Kalau ditambahi 3 itu negatif ya. Berarti supaya positif harus dinegatifkan. Berarti minus 2x ditambah 3. Berarti 6 dikurang x itu sama dengan minus 2x dikurangi 3. Kalau ini pindah ke depan, ya. Jadi kalau minus 2x pindah ke depan kan jadi 2x dikurangi x minus 3 dikurangi 6. Berarti x sama dengan minus 9. Pertanyaannya, apakah minus 9 lebih kecil dari minus 3/2? Iya, berarti ini oke. Lalu yang kedua, x-nya lebih besar dari yang ini ya, yang kedua yang ini. Berarti yang kedua, x-nya lebih besar sama dengan minus 3/2. Tapi lebih kecil dari 6 ya. Berapalah bilangan yang lebih besar dari minus 3/2 lebih kecil dari 6? Misalnya 0 ya. 6 dikurang 0 itu positif, jadi tuliskan aja. Nah, lalu 2 kali 0 ditambah 3 itu positif juga ya. Berarti di sini tulis aja x 2x tambah 3. Kalau 3-nya pindah ke depan jadi 6 kurang 3, x-nya pindah ke belakang jadi 2x tambah x ya. Berarti 3x sama dengan 3 atau x-nya sama dengan 1. Apakah 1 itu lebih besar sama dengan minus 3/2 lebih kecil dari 6? Ya, berarti ini memenuhi. Ya, lalu yang ketiga yang perlu dicek itu kalau lebih besar sama dengan M ya. 6 ya. 1, 2, 3. X lebih besar sama dengan 6. Berarti yang misalnya 10. 6 kurang 10 negatif ya. Supaya positif berarti harus diputar. Dinegatifkan ya. Berarti kalau dinegatifkan nanti jadi X kurang 6 lah itu. 2X tambah 3 kan positif. Nah, kalau pindah 3-nya ke depan lalu x-nya ke belakang gitu ya. Dari sini nanti x-nya minus 9. Pertanyaannya, apakah minus 9 itu lebih besar sama dengan 6? Tidak, berarti ini tidak memenuhi. Nggak bisa ya. Berarti yang boleh itu berapa? Berarti yang boleh itu adalah minus 9 dan 1 ya. Maka jawabannya adalah B. Ini cepat ya, Kalau pengen cepat, boleh kita buat. Kalau nanti ada mutlak fx sama dengan mutlak gx, boleh langsung aja fx itu sama dengan gx atau fx-nya itu minus gx, gitu ya. Berarti dari soal kita itu tadi kan mutlak 6 dikurang x sama dengan mutlak 2x ditambah 3. Itu artinya bahwa 6 dikurang x sama dengan 2x tambah 3 atau 6 dikurang x itu sama dengan 2 minus ya. Sama dengan minus ya. Oke. Minus 2x ditambah 3. Nah, kita pindahkan 3-nya ke depan jadi 6 kurang 3, 2x ditambah x ya. 3 sama dengan 3x, berarti x-nya 1, gitu ya. Ini nanti minus 2x kalau pindah ke depan jadi 2x kurang x. Di belakangnya ada minus 3 lalu dikurangi 6, berarti x-nya nanti minus 9. Itu makanya jawabannya adalah minus 9 atau 1 ya. Oke ya. Jadi soal yang ketiga, mutlak x kurang 7 dikurang mutlak x kurang 2 sama dengan 3 ya. Maka yang pertama kita cari pembuat nolnya. Berarti pembuat nol di sini berapa? 2. Sini berapa? 7 ya. Berarti kita buat di sini 2, lalu di sini 7. Berarti yang pertama kita cek itu adalah kalau dia lebih kecil dari 2 ya. Oke, berarti yang pertama kita buat x-nya lebih kecil dari 2 ya. Bilangan yang lebih kecil dari 2 misalnya 0 ya. 0 dikurang 7 negatif. Berarti supaya positif dinegatifkan ya. Berarti kalau dinegatifkan jadi 7 dikurang
X. 0 dikurang 2 juga negatif ya, supaya positif dinegatifkan. Berarti jadi 2 dikurang X sama dengan 3 ya. Dari sini 7 dikurang 2 berapa? 5 ya. Minus X dikurang minus X. Habis ya. 5 sama dengan 3 ya. Berarti tidak memenuhi. Ya, karena 5 itu tidak sama dengan 3. Lalu yang kedua yang perlu kita cek itu yang ini ya. Yang kedua yang ini. Berarti X-nya lebih besar sama dengan 2, lebih kecil dari 7. Ya, bilangan diantara yang lebih besar dari 2, lebih kecil dari 7, misalnya 5 lah ya. 5 dikurang 7 negatif. Berarti supaya positif dinegatifkan ya. Jadi 7 dikurang X. Ya, 5 dikurang 2 positif. Berarti tuliskan aja, hilangkan mutlaknya karena positif. Sama dengan 3. 7 dikurang minus 2 itu 9 ya. Dikurangi 2X sama dengan 3. Kalau 3-nya ke depan, di depannya 9 kurang 3 jadi 6. 2X minus 2X-nya ke belakang jadi 2X. Berarti X-nya 6 dibagi 2, 3. Apakah 3 itu lebih besar sama dengan 2, lebih kecil dari 7? Iya, berarti boleh memenuhi. Ya. Lalu berikutnya, satu lagi yang harus kita cek itu adalah bagaimana kalau dia lebih besar sama dengan 7 ya. Berarti saya buat X lebih besar sama dengan 7. Oke. Misalnya 10 kurang 7 positif, berarti tuliskan aja X kurang 7. Ya. 10 kurang 2 positif, tuliskan aja X kurang 2 sama dengan 3 ya. X kurang X habis ya. Berarti nanti ini minus 5 sama dengan 3. Tidak memenuhi ya. Berarti dari sini yang memenuhi itu hanya X sama dengan 3 ya. Makanya jawabannya adalah C. Soal yang keempat, nilai mutlak 3X tambah 2 tambah 4X sama dengan 6 ya. Karena mutlaknya cuma ada 1, berarti kita cari pembuat nolnya ini aja. Minus 2 per 3 ya. Berarti yang perlu kita cek ya, yang pertama itu adalah kalau X-nya lebih kecil dari minus 2 per 3. Misalnya minus 1 ya. 3 kali minus 1 minus 3 tambah 2 negatif ya. Jadi karena negatif dia dinegatifkan lagi supaya positif. Berarti mutlak 3X tambah 2. Nah, kalau di sini kan tidak ada mutlaknya ya. Jadi dia nggak ngaruh. Ya tetap aja tulis 4X ya. Sama dengan 6. Berarti minus 3X kurang 2 tambah 4X sama dengan 6 ya. Coba kita lihat minus 3X ditambah 4X itu kan X. Minus 2 kalau pindah ke belakang jadi tambah, berarti 8 ya. Pertanyaannya, apakah 8 itu lebih kecil dari minus 2 per 3? Kan tidak, berarti tidak memenuhi gitu. Oke ya. Lalu yang berikutnya yang perlu kita cek adalah kalau besar sama dengan minus 2 per 3. Misalnya 0 ya. 3 kali 0 tambah 2 positif, maka saya tulis aja karena dia positif, saya hilangkan mutlaknya. Tambah 4X sama dengan 6. Berarti 7X, ini kalau pindah kan jadi 4. Berarti X-nya 4 per 7 ya. Pertanyaannya, apakah 4 per 7 lebih besar daripada minus 2 per 3? Iya, berarti dia memenuhi. Maka dari sini jawabannya adalah 4 per 7. Oke, lalu yang nomor 5 ya, mutlak X tambah 7 kuadrat dikurang 3 mutlak X tambah 7 dikurang 4 sama dengan 0 ya. Sama seperti yang tadi, boleh kamu cari pembuat nolnya dulu ya, minus 7. Tapi kalau misalnya mau lebih gampang, lebih cepat, misalkan saja lah ya. Misalkan saja mutlak X tambah 7-nya itu Y ya. Maka nanti soalnya berubah menjadi Y kuadrat dikurang 3Y kurang minus 4 sama dengan 0. Kalau difaktorkan ini, Y dikurang 4, Y ditambah 1 sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan 4 atau Y-nya sama dengan minus 1. Tadi kan Y itu kan nilai mutlak. Nilai mutlak kan tidak mungkin negatif. Maka kasih ini tidak mungkin ya, atau tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi hanya Y sama dengan 4. Maka kita buat
nilai mutlak X tambah 7 sama dengan 4, berarti X tambah 7-nya sama dengan minus 4, atau X tambah 7-nya sama dengan 4. Berarti X-nya berapa? Minus 11, atau X-nya berapa? Minus 3 ya. Maka jawabannya minus 11 sama minus 3 ya. Berarti bola. Gila. Oke, berikutnya kita lanjut ya, yang soal pertidaksamaan mutlak ya. Oke, soal yang pertama, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak X kurang 1 lebih kecil dari 2 adalah, ya. Maka sama seperti persamaan yang tadi, kita cari pembuat nolnya ini berapa? 1 ya, 1 kurang 1, 0. Maka yang pertama, kita cek ya, kalau X-nya lebih kecil dari 1 ya. Misalnya bilangan yang lebih kecil dari 1, 0 ya. 0 dikurang 1 negatif. Berarti supaya positif dinegatifkan atau diputar ya. Jadi 1 dikurang X lebih kecil dari 2 ya. Nah, kalau 2-nya pindah ke depan jadi kurang, X-nya pindah ke belakang ya. Maka ini bisa dibaca X lebih besar dari minus 1 ya. Nah, kita buat garis bilangan. Ini paling kecilnya minus 1. Gitu ya. Lalu di sini tadi 1, satunya dari sini ya. Yang pertama dibilang harus kecil 1 ya. Syarat yang pertama tadi X-nya harus lebih kecil dari 1. Lalu yang kedua setelah dikerjakan X-nya besar minus 1. Maka yang 2 kali kena yang mana? Yang ini ya. Cara membuatnya seperti, membilangkan ini atau menuliskan seperti apa? X lebih besar dari minus 1 lebih kecil dari 1 ya. Atau X di antara minus 1 dan 1. Lalu yang kedua, ya, yang kedua kita cek kalau X-nya lebih besar sama dengan 1 ya. Berarti yang ini positif ya. Berarti X kurang 1 lebih kecil dari 2. Lalu yang ini kita pindahkan jadi tambah X lebih kecil dari 3. Nah, di sini 1, di sini 3. Nah, katanya harus besar 1 lalu lebih kecil dari 3. Yang kena 2 kali yang ini. Berarti X lebih besar sama dengan 1 lebih kecil 3 ya. Lalu setelah seperti ini, yang pertama kita gabung ya dengan yang kedua. Ingat ya, digabung bukan diiris ya. Jadi kalau digabung artinya yang pernah kena sekali aja pun dia kena berarti ikut ya. Ini minus 1, lalu satunya sama 3 ya. Yang pertama dibilang dari minus 1 sampai 1 ya, tidak pakai sama dengan. Lalu yang kedua katanya dari 1 ya, ikut satunya. Nah, sampai 3. Berarti yang pernah kena itu yang ini. Nah, berarti X dari minus 1 sampai 3. Itu makanya jawabannya E. Kalau misalnya nanti kita pengen cepat menyelesaikannya ya, jadi boleh seperti ini. Kalau ada nanti mutlak fx lebih kecil dari A, maka langsung buat aja fx-nya itu di antara minus A dan A. Ya. Lalu kalau fx-nya lebih besar dari A, maka fx-nya itu kecil minus A atau fx-nya besar dari A ya. Jadi seperti soal kita tadi kecil ya, berarti tinggal buat aja. Nah, mutlak fx tadi x kurang 1 ya, maka langsung minus 2, x kurang 1 lalu 2. Oke. Lalu semuanya kita tambahi 1. Tambah 1 ini jadi minus 1, tambah 1 ini jadi x, tambah 1 ini jadi 3. Maka jawabannya x lebih besar minus 1 lebih kecil 3. Atau X diantara minus 1 dan 3. Jadi dia sama aja. Oke ya. Lalu berikutnya soal yang nomor 2. Jika 2 mutlak X kurang 1 lebih kecil dari mutlak X tambah 2 ya. Nah, sama seperti yang tadi juga kita cari pembuat nolnya. Berarti pembuat nolnya ini 1 dan ini minus 2 ya. Jadi kalau kita buat nanti garis bilangan, di sini minus 2, di sini 1. Yang pertama kita cek nanti yang ini, yang kedua nanti yang ini, lalu yang ketiga.
baru nanti yang 3 itu kita gabung ya. Oke, jadi kita cek yang pertama untuk X lebih kecil dari minus 2 ya. Misalnya minus 3 kurang 1 negatif ya, berarti supaya positif diputar, jadi 1 kurang X. Nah, minus 3 ditambah 2 negatif, supaya positif dinegatifkan, berarti minus X tambah 2. Berarti 2 kurang 2X lebih kecil dari minus X kurang 2. Minus 2 kalau pindah ke depan jadi 4. Minus 2X pindah ke belakang jadi tambah 2X. Nanti tinggal X. Berarti X-nya lebih besar dari 4. Jadi kalau kita iriskan ya, minus 2 sama 4 ya. Yang pertama tadi katanya lebih kecil dari minus 2. Lalu lebih besar dari 4 ya. Tidak ada yang kena 2 kali. Berarti himpunan kosong atau tidak ada yang memenuhi. Nah, kita lanjut ya. Yang kedua yang perlu kita cek itu kalau X-nya lebih besar sama dengan minus 2, lebih kecil 1 ya. Nah, berarti misalkan 0 ya. 0 kurang 1 itu negatif ya. Berarti supaya positif harus dinegatifkan ya. Berarti jadi 1 dikurang X lebih kecil. Nanti yang ini positif ya. Berarti biarkan saja. X tambah 2 ya. Jadi 2 kurang 2X lebih kecil X tambah 2. 2-nya kalau pindah ke depan jadi 0. Lalu ini kalau pindah ke belakang nanti jadi 3X. Berarti X-nya lebih besar dari 0. Kita iriskan ya. Nah, ini ada minus 2, lalu ada 0, lalu ada 1 ya. Nah, yang pertama katanya lebih besar sama dengan minus 2 sampai 1. Lalu yang berikutnya katanya lebih besar dari 0. Berarti yang 2 kali kena itu adalah yang lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1. Lalu yang ketiga yang perlu kita cek itu adalah kalau X-nya lebih besar sama dengan 1 ya, berarti semuanya nanti positif, makanya jadi 2 kali X kurang 1, X tambah 2, nanti 2X dikurangi X, 2 ditambah 2, berarti X-nya lebih kecil dari 4 ya. Nah, kita iriskan, satunya berisi, lalu 4 ya. Katanya besar 1, lalu kecil 4. Yang kena 2 kali itu dimulai dari 1 sampai 4 ya. Nah, oke, lalu yang pertama kita gabung yang kedua, kita gabung yang ketiga ya. Nah, angka paling kecil kita temukan berarti 0. Lalu 1 berisi ya. Lalu 4 ya. Nah, tadi katanya yang pertama dari 0 ke 1, lalu sekarang 1 ke 4. Berarti ini nanti dia ya. Berarti jawabannya X-nya lebih besar dari 0, lebih kecil dari 4. Maka jawabannya adalah C. 4 ya, soal yang tadi. Boleh nanti kalau ada mutlak Fx lebih kecil dari mutlak Gx ya. Boleh aja, boleh langsung kita buat nanti jadi Fx kurang Gx kali Fx tambah Gx lebih kecil dari 0 ya. Berarti soal kita itu nanti jadi apa? Berarti nanti ini jadi 2x kurang 2 dikurangin ini ya, x tambah 2 kali 2x kurang 2 tambah x tambah 2 ya, lebih kecil dari 0. Ini nanti jadi x kurang 4 ya. Yang ini nanti jadi 3x ya, lebih kecil dari 0. Berarti di sini karena lebih kecil langsung lah ya.